Oke, kembali lagi ke kelas Miss Salsa. Kita kali ini akan mempelajari simple past tense. Oke, sebelumnya kita telah mempelajari present perfect continuous tense. Dan ini adalah tenses kelima kita. Sebelum tenses terakhir, nanti minggu depan akan kami ajarkan yaitu past continuous tense. Begitu. Nah, simple past tense ini artinya apa sih, Miss? Oke, simple past tense ini adalah menceritakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan selesai atau berakhir di masa lampau juga. Jadi, ini adalah tenses yang menceritakan hal yang sudah terjadi di masa lalu dan juga sudah terjadi sudah selesai di saat itu juga, begitu. Maksudnya sudah selesai di masa lampau itu sendiri, begitu. Oke, nah formula di sini untuk yang positif ada subjek plus verb 2. Jangan lupakan selalu di depan itu subjek nih guys. Oke, nah yang berikutnya yang di negatif itu juga menggunakan subjek yang seperti tadi Miss bilang untuk pertama kali di depannya itu. Plus did not plus verb 1. Oke, di sini tuh berubah tadi dari verb 2 menjadi verb 1. Ini untuk di negatif dan questionnya begitu. Dan untuk did not itu kalian bisa singkat jadi didn't begitu. Nah untuk formula question. Nah tadi yang did-nya itu sebelumnya di tengah. Ini menjadi di depan. Jadi did plus subject plus verb 1 begitu. Jadi di formula ini verb 2-nya tadi untuk di negatif dan question itu berubah menjadi verb 1 atau bentuk awalnya lagi begitu. Oke, ini sedikit istilahnya seperti pengetahuan atau info tambahan. Jadi kalau kalian mungkin searching atau cari-cari di Google mungkin kok ini ada bentuknya beda ya, padahal sama-sama simple past tense. Oke, jadi menjelaskan di sini di dalam tenses itu ada namanya nominal dan verbal. Apa bedanya, Miss? Nominal dan verbal. Oke, yang nominal ini adalah yang tanpa kata kerja atau verb. Lalu yang verbal di sini itu adalah menggunakan kata kerja atau verb. Nah, formula yang Miss ambil di sini adalah verbal. Nah, dalam bentuk verbal atau yang menggunakan atau ada kata kerjanya atau si verb itu sendiri begitu. Nah itu nominal dan verbal itu sebenarnya intinya sama-sama yang seperti di meaning tadi, cuma dia yang nominal itu tanpa kata kerja atau verb. Nah sedangkan si verbal ini ada kata kerja atau verb itu sendiri, begitu bedanya. Oke, kita sekarang ke contohnya nih. Oke, yang pertama, the nurse went to hospital yesterday. Perawat itu pergi ke rumah sakit kemarin. Nah, ini salah satu penanda juga nih. Dengan adverb of frekuensinya yesterday, kemarin atau sudah terjadi di masa lalu dan selesai saat itu begitu. Penandanya bisa itu verb of frekuensi yang menunjukkan masa lalu. Yesterday, last night, last Friday, dan yang lain sebagainya. Intinya itu menandai masa lalu begitu. Jangan menggunakan kayak today. Today itu kan sekarang. Atau misalnya this week lah, itu kan baru akan terjadi. Jadi kalian ketika ingin menggunakan adverb of frequency, kalian kalau misal belum tahu nih searching dan lihat artinya. Nah gitu. Untuk tahu kan pasti nanti dari artinya itu kayak yesterday, oh kemarin. Nah itu kalian bisa menggunakan itu. Atau misalnya kalian tahu nih last night artinya malam kemarin, oh bisa begitu. Jadi yang seperti kalimat last
atau yang kemarin-kemarin, nah itu bisa digunakan. Jangan pakai today atau this week, nggak bisa gitu. Oke, lanjut di bentuk negatifnya, the nurse didn't go to the hospital yesterday. Jadi perawat itu tidak pergi ke hospital kemarin atau rumah sakit kemarin. Oke, ini yang seperti Miss bilang, di note-nya boleh disingkat jadi didn't. Nah, seperti itu kalian juga ketika menyingkat itu nanti bacanya juga jadi beda. Kalau sebelum disingkat kalian baca did not, kalau sudah disingkat jadinya didn't, begitu. Jadi ada perbedaan membaca juga setelah disingkat, gitu sederhananya. Nah, yang terakhir dalam bentuk question, did the nurse go to the hospital yesterday? Apakah perawat itu pergi ke rumah sakit kemarin? Begitu. Simpelnya, singkatnya ini adalah sesuatu hal yang sudah terjadi di masa lalu, sudah selesai lah intinya udah. Ini cuma hanya untuk menceritakan apa yang terjadi di masa lalu, tapi juga sudah selesai. Begitu, jangan belum selesai lah istilahnya kalian menjadikan simple past tense ini sendiri, begitu. Bukan seperti present perfect continuous tense kemarin, begitu. Oke, saya rasa sudah materinya itu saja. Jadi kalian jangan bingung juga kalau misalnya di Google kok ada 2 bentukan tenses dalam misalnya nih kayak simple past tense lah istilahnya gitu kan. Kok nih bentukannya ada 2 nih Miss. Nah, itu yang tadi udah Miss jelaskan, itu ada nominal dan verbal. Kalian bisa ngeliat tuh kalau misalnya di yang satunya, oh ini nggak ada kata kerja, itu artinya nominal termasuk ya atau bentuk nominal. Nah, kalau misalnya kalian lihat ada kata kerjanya, itu dalam bentuk verbal gitu. Nah, seperti yang menjelaskan sebelumnya menggunakan adverb of frequency. Maksudnya adverb of time. Oke, tadi masih ada kesalahan, harusnya adverb of time, yaitu menjelaskan seperti tadi yesterday, last night, dan sebagainya gitu. Jadi menjelaskan waktu atau keterangan waktu. Misalnya contohnya yesterday, kemarin, last night, malam kemarin, dan yang lain sebagainya. Jadi kan banyak baca, latihan, dan juga mungkin ya mencatat juga kan dari internet atau video Miss ini. Oke, sekian dari kelas Miss hari ini. Jangan lupa tadi latihan dan terus membaca, begitu agar kalian terbiasa dan terlatih. Sekian dan terima kasih dari kelas Miss ini. Jika ada pertanyaan boleh banget ditanyakan di email Miss. Terima kasih.